Baik, assalamualaikum. Kita ketemu lagi dengan saya untuk pembelajaran aplikasi Blender. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengenal lebih jauh lagi tentang apa itu aplikasi Blender. Ya, di sini adalah Blender pertama kali dibuat itu di tahun 1993, itu di bulan Desember, yang digunakan di bulan Agustus 1994 sebagai aplikasi yang sudah terintegrasi dan bisa memungkinkan membuat konten dua dimensi. Siapa penciptanya? Yaitu Ton Roosendaal, ya, yang perusahaannya ada di Belanda bernama Neo Geo. Nah, disinilah mulai asal mulanya Blender. Nah, versi Blender yang kita praktekkan adalah versi aplikasi Blender 3,6. Kenapa saya menggunakan yang 3,6? Karena sekali lagi 3,6 ini support terhadap laptop saya, yaitu Core i5. Nah, bagaimana cara mendownloadnya? Kalian cukup mencari di internet Blender ORG, kemudian klik download ini. Setelah itu klik download any Blender. Nah, dari sini kita bisa melihat versi Blender yang sudah dirilis, ya, dari mulai tahun 2003 terus. Nah, saya menggunakan versi yang 3,6 yang rilisnya di tahun 2023 yang ini. Kalian cukup mengklik 3,6-nya. Di sini banyak versinya. Kita gunakan Blender yang 3,6 Windows X6 zip, ya. Ini zip itu supaya aplikasinya di-download dalam bentuk WinRAR, ya. Setelah kita klik, nanti dia akan mendownload, maka hasilnya akan seperti ini. Ini Blender 3,6 Windows X6. Kemudian kita buka, kita ekstrak dulu to Blender. Setelah diekstrak ini nanti ada loading, kemudian hasil ekstrakannya seperti berikut ini. Nah, ini hasil ekstrakannya Blender 3,69 Windows X versi 64 bit. Kita buka, nanti bisa membuka yang shortcut ini ataupun yang ini. Kalau ini nggak jalan, kita bisa menggunakan launcher, ya. Coba buka, ya. Kita buka untuk Blendernya seperti ini. Nanti ada aplikasi yang dibuka. Cukup beberapa saat. Nah, inilah Blender versi 3,69 yang akan nanti kita gunakan sampai praktek yang selanjutnya. Nah, di modul yang saya buat, di sini sudah ada beberapa bagian yang perlu kalian pahami terlebih dahulu sebagai basic dari pembelajaran tiga dimensi ini. Di sini ada beberapa poin-poin, termasuk tampilan di sini. Ketika menemukan tampilan seperti ini, cukup klik di mana saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inilah tampilan awal dari aplikasi Blender 3,69. Pertama yang perlu ketahui adalah bagian yang di bagian A ini. Ini namanya apa sih? Ini namanya header. Ya, yang B ini namanya object mode atau tampilan mode versi berapa. Ya, di sini ada toolbox. Ya, ada toolbox. Kemudian di bagian D ini dinamakan adalah 3D viewport. Jadi kita bisa melihat dalam bentuk apa saja, ya, di sini. Nah, kita coba. Kemudian yang poin E itu ini yang namanya outliner, ya, yang di bagian ini namanya outliner. Kemudian ada navigasi yang di sebelah sini, ya. Kita bisa menekan tombol-tombol ini. Kemudian ada property panel yang ini, ya. Kemudian ada timeline. Nah, dari mana kita lihat? Oke, kita coba, ya. Di sini ada yang namanya tadi menu bar, ada file, ada edit, ada render, ada sebagainya. Kemudian di sini pun ada yang namanya object mode, ya. Kemudian edit mode, ada scope, vertex, x, dan texture. Silakan nanti ini baca fungsinya buat apa aja, ya. Ini saya hanya menampilkan bahwa di sini ada bagian-bagian sub menu dari beberapa menu yang disediakan. Kemudian sebelah sini ada yang namanya toolbox, toolbar, di mana toolbar ini ada fungsinya masing-masing. Ini sebagai kursor, ini sebagai move, ya. Kemudian ini sebagai rotasi, ini pun sebagai scale. Scale itu untuk merubah ukurannya. Ini ada transformasi, gabungan dari scale, kemudian gabungan dari rotasi, dan gabungan dari move atau pindah nilainya.
Kemudian ini ada 3D view report ya, ini tampilannya seperti ini untuk kerangkanya, ini dalam bentuk solid tapi tidak ada warnanya, ini pun dalam bentuk solid ya. Kemudian ini ada efek dari pencahayaan. Nanti bedanya gimana kita bisa membuat dalam video selanjutnya. Kemudian di sebelah sini ada tampilan kalau sudut X, Z, klik aja. Ini melihat dari sudut pandang atas, ini X sudut pandang depan ya. Kemudian yang ini sudut pandang samping untuk ini. Seperti itu. Jadi ini bisa diklik-klik sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian kita bisa melihat versi yang lainnya. Ini ketika diklik atau ditahan aja, bergeser. Ini untuk ngezoom. Geser ke kiri ke kanan untuk ngezoom ya. Nah, ini untuk memindahkan. Tekan, kita bisa memindahkan kemana saja ya. Kalau ini untuk sudut pandang kamera, kameranya seperti ini ya, tekan klik lagi supaya untuk menghilangkan. Ini melihat sudut dari 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Jadi ini untuk ngezoom ya. Ini untuk apa istilahnya, memindahkan ya, seperti itu. Nah kemudian saya aktifkan dulu shortcutnya. Ini shortcut ini nanti beda lagi ya, ada cara invasinya. Ini shortcut ini supaya kalian bisa melihat apa yang saya klik itu pakai mouse atau pakai shortcut dan sebagainya. Oke, seperti ini. Kemudian selanjutnya dari tampilan-tampilan tadi ini kita sudah paham ya. Oh ini ada yang belum, satu lagi property panel. Di sini ada property panel, tujuannya lah untuk memodifikasi, namanya modifier ya. Modifikasi objek itu dari kotak bisa jadi apa sih? Dikasih warna tidak, bisa dikasih efek tidak. Ini menggunakan ini ya. Setiap kali diklik itu propertiesnya beda. Ini saya klik ininya beda, ini saya klik ininya beda ya, terus seperti itu. Termasuk yang tadi, ini ketika saya klik ininya beda. Saya klik ininya beda, ini saya klik ininya beda ya. Nah, sehingga nanti dihasilkan beberapa objek yang kita ini kan, termasuk di timeline-nya. Ini timeline nih. Kalau kita ubah ke text editor dia seperti ini. Kalau kita ubah lagi ke timeline, outline, nah kita bisa seperti ini. Termasuk ini pun sama. Ini namanya properties ya. Kalau kita hilangkan propertiesnya, misal editor hilangkan, kita kembalikan lagi ke properties. Inilah ada yang muncul. Jadi jangan sampai kalian ketika merasa kehilangan ini, oh ini dari mana? Sini ada. Ini namanya outline. Kalian bisa ngerubah ke bagian misalnya text editor ya. Nah, kembali lagi ke timeline atau ke outline. Ini pun sama. Kalau merasa kehilangan properties misalnya seperti ini, kalian klik menjadi properties ya, seperti itu. Dan di bawah ini adalah untuk animasi. Nah, cuman pada saat ini kita hanya membuat 3 dimensi saja ya, bukan membuat animasi. Ini yang perlu kalian pahami ketika kalian nanti membuat Blender ya, membuat aplikasi objek di Blender. Kemudian di sini pun ada view ya, toolbar, sidebar. Ini kalau saya hilangkan toolbarnya maka ini hilang. Mengaktifkan kembali maka kita klik menu view, kita klik toolbarnya. Ya. Jadi yang aktif ini yang sedang digunakan. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada add, menambahkan objek, ada cube, ada plane, ada silinder dan lain sebagainya. Ini pun ada objek. Nah, itu. Jadi saya hanya mengenalkan secara umum aja bahwa hal yang perlu dibutuhkan ketika mendesain adalah satu di bagian ini, kedua di bagian ini, ya, ketiga di bagian ini, keempat di bagian ini, kelima di bagian ini, keenam di bagian ini, ketujuh di bagian ini, kedelapan di bagian ini, 9 ini. Terakhir 10 adalah objek yang kita gunakan. Artinya ada 10 hal yang perlu kalian pahami ketika kalian akan mendesain 3 dimensi di dalam Blender. Sehingga teori ini silahkan nanti dibaca fungsinya buat apa saja ya, timeline dan sebagainya. Kemudian ada pengaturan tema di Blender. Nah, kalian sebelum membuat langkah-langkah pengeditan objek perlu ketahui bahwa di Blender pun bisa dirubah dari bahasanya, dari warna, tampilannya dan sebagainya. Nah, untuk merubah tema dan bahasa kita bisa menggunakan klik edit dan reference ya. Jadi misalnya kita klik edit, kita klik reference. Di sini ada. Misalnya kita mau merubah tema itu tampilan dari, misalnya kita merubah tampilannya menjadi vanilla like
dia tampil seperti ini ya, atau kita pengen bentuknya seperti Maya. Nah, nanti tampilannya seperti ini, atau misalnya mau menggunakan warna putih, tampilannya seperti ini. Nah, silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Cuman untuk versi yang standarnya, versi bawaannya itu menggunakan Blender 6. Yang kedua, bahasa. Bisa mau merubah bahasa, kita bisa menggunakan di sini tutorialnya menggunakan tema ya, interface. Misalkan kita klik interface dari ini ya. Nah, kita bisa menggunakan bahasa. Misalnya kita ngerubah ke bahasa Indonesia. Misalnya nanti ininya jadi rubah, yang tadinya file menjadi dokumen, kemudian ini namanya pandangan, seleksi, dan yang lainnya ya. Nah, bagusnya barangkali silahkan sesuai dengan versi masing-masing ya. Cuman saya ke depan menggunakan bahasa Inggris ya, biar kita lebih paham bahasa-bahasa yang mungkin ada di Blender. Oke, jadi itu kalian bisa merubah tampilan, bisa merubah bahasa, ataupun nanti kita bisa menambahkan add-ons, menambahkan bagian-bagian yang diinginkan. Misal saya mau menambahkan tadi bagian-bagian yang shortcut ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini dalam Blender bawahnya nggak ada kayak muncul shortcut seperti ini tuh nggak ada gitu kan ya. Jadi kita butuh yang namanya shortcut viewer. Itu untuk pengenalan awalnya terkait dengan aplikasi Blender. Itu barangkali untuk latihan-latihannya, nanti kita akan masuk ke latihan-latihan yang selanjutnya, yaitu di latihan project di halaman untuk memahami shortcut-shortcut yang ada di Blender. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.